Aku berasal dari keluarga sederhana. Di awal kelahiranku tahun 1995, keadaan ekonomi keluarga kami terbilang cukup sulit dan kami nggak punya rumah untuk tinggal. Ayah hanya seorang buruh serabutan dan ibu adalah seorang ibu rumah tangga. Karena keadaan kami yang sulit, aku dan kedua orang tuaku terpaksa harus menumpang di rumah saudara kami. Awalnya aku pikir mereka orang baik karena mau menerima kami di rumah mereka. Namun, ternyata mereka memperlakukan kami dengan gak baik. Saat masih berusia 5 tahun, aku harus bekerja seperti pembantu. Aku harus mencuci pakaian. Ibu memasak dan menyetrika pakaian untuk bibiku yang janda beserta anaknya. Sedangkan ayah harus bekerja ekstra untuk membayar tagihan listrik rumah mereka. Saat ibu pergi keluar, bibi dan anaknya sering memakiku dengan kata kasar. "Hei, anak pembantu! Hei, jelek! Hei, bodoh!" Begitu kata mereka. Bahkan mereka menyiksaku secara fisik, seperti menyetrika punggungku dan juga memukulku dengan sabuk. Sama seperti adegan di sinetron. Aku menerima perlakuan bibi dan anaknya hampir setiap hari dan gak pernah menceritakannya pada orang tuaku karena diancam. Semua itu membekas dan membuatku terpuruk. Ayah dan ibu yang sibuk gak pernah ada waktu untukku. Mereka selalu sibuk mengurus urusan mereka. 2 tahun berlalu, dan dari hasil kerja kerasnya, ayah mampu membelikan kami rumah di desa. Aku dan ibu pindah ke rumah yang ayah belikan, tetapi ayah gak tinggal bersama kami. Saat aku dan ibu menginjakan kaki di rumah baru, kupikir hidupku akan jauh lebih baik dan pasti bahagia. Tetapi kenyataannya aku salah. Di sekolah yang baru, aku dianiaya oleh teman sekolahku. Aku ditendang, dijambak, bahkan dipukul. Keadaan menjadi lebih parah karena aku tak pernah menceritakan hal tersebut pada orang tuaku. Ayah dan ibu terkesan acuh dan bahkan gak peduli. Belum selesai kejadian di sekolah, aku mendapat masalah baru lagi. Aku melihat ayah berselingkuh di depan mataku sendiri. Ayah menjadi sering bertengkar dengan ibu di depanku. Semenjak saat itu, sifat ayah berubah. Yang dulunya pendiam, menjadi sering marah. Ayah selalu merasa gak puas saat aku masuk ke sekolah swasta. Bahkan, ayah gak suka ke perguruan tinggi swasta. Ayah sering mengatakan bahwa aku ini anak bodoh, tidak memiliki bakat. Ayah bahkan menjadi orang yang angkuh. Pernah pada suatu hari, ayah menyuruh teman-temanku pulang saat mereka datang ke rumah. Aku malu karena perlakuan ayah. Dari remaja hingga dewasa, ayah mengurungku di rumah. Aku tak pernah diperbolehkan keluar untuk mengasah bakatku dan mengikuti minatku. Ayah bahkan gak pernah puas saat aku berprestasi. Dan ibu terlihat gak peduli melihat perlakuan ayah padaku. Aku sempat ingin mengakhiri hidup di usia 13 tahun. Karena aku merasa gak seorang pun sayang dan peduli padaku. Aku tumbuh menjadi pribadi yang lemah dan gampang terpengaruh pergaulan yang tidak baik. Aku selalu menuruti kata orang lain. Apabila ada yang menyuruh mencuri, aku melakukannya. Saat seseorang menyuruhku menjadi liar dan sering keluar malam, aku mengikutinya. Bahkan saat seseorang menyuruhku melawan orang tua, aku menurutinya. Aku seperti orang yang kehilangan arah, mengikuti pergaulan yang mengarahkanku ke hal-hal yang kurang baik. Ayah dan ibu marah besar kepadaku. Mereka memukuliku dengan sapu dan melontarkan kata-kata kasar sampai membuat amarahku memuncak. Aku pun mengutarakan semua isi hati dan kekesalanku. Aku benar-benar kesal karena mereka gak peduli padaku. Aku kesal karena ayah gak pernah puas akan kerja kerasku. Aku kesal karena ayah selalu membentak dan gak mengizinkanku mengembangkan minatku. Aku kesal karena ibu selalu sibuk dan acuh saat aku dimarahi. Aku berteriak keras dan berkata, "Di mana kalian semua saat aku dianiaya dan dipukul hampir semua teman kelasku?" Aku begitu marah sampai dadaku terasa penuh dan sesak. Tubuhku terasa sakit. Dalam sedetik lalu dunia menjadi buram. Dan gak lama semua hitam. Pada saat gak sadarkan diri, samar-samar kulihat cahaya putih dan seseorang berbaju putih mendorongku hingga aku jatuh. Lalu kudengar isak tangis samar dari kejauhan dan seorang lelaki memohon. Perlahan, kubuka mataku
dan kulihat ibu menangis di kakiku, sedangkan ayah tengah berlutut kepada dokter. Ruangan itu terasa dingin sekali. Ternyata aku sudah berada di rumah sakit. Ibu yang sadar aku siuman memelukku sambil memanggil ayah. "Dia hidup lagi ya, dia kembali," kata ibu. Ibu berkata bahwa saat aku sempat nggak bernafas, ayah berlutut sambil meminta maaf dan memukuli dirinya sendiri. Ayah menyesal karena nggak pernah memperhatikanku sejak kecil. Ibu juga masih terus menangis sambil mengecup keningku. Dalam hati ada perasaan bahagia melihat mereka akhirnya peduli padaku, meskipun aku harus melalui 25 tahun hidup dengan macam-macam derita dan tangisan. Aku bersyukur akhirnya keluargaku menjadi lebih baik. Meskipun kami semua masih sama-sama belajar, keluarga itu sangat amat berharga. Kita harus menyayangi dan harus saling memahami. Keluarga juga harus bisa saling menerima satu sama lain untuk selalu bisa meluangkan waktu bersama sebelum semuanya kembali pada Yang Maha Kuasa. Dan jangan sampai yang tersisa hanyalah penyesalan.